Puji Haleluya. Tuhan, selamat malam semuanya, dan senang sekali bersama Pastor Yosua Yongki yang paling keren, ya. Dan saudaraku, di suasana habis badai salju dingin, ya, tapi saya berdoa supaya saudara tetap punya kehangatan cinta Tuhan dan tidak pernah suam maupun dingin secara rohani, tapi biar kita tetap semangat menyala-nyala. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini Tuhan memberi tema buat kita, Impactful Life, bagaimana hidup kita bisa berdampak. Dan di bulan Februari, walaupun sekarang masih beberapa hari menuju ke Februari, kita belajar mulai tentang bagaimana membangun komunitas yang sehat. Nah, pernahkah Anda lelah bukan karena dosa, bukan karena mundur dari Tuhan, bukan karena sedang banyak persoalan, namun Anda lelah karena terlalu lama berjuang sendirian? Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sering kali kita abaikan, bahwa kekalahan sering terjadi bukan karena kurang iman, tetapi karena kita kurang berkomunitas. Nah, itu sebabnya saya memberi judul khotbah pada hari ini adalah Menang Karena Komunitas. Ayo ucapkan sama-sama, 2, 3. Menang karena komunitas. Yang online boleh ketik, katakan menang karena komunitas. Kemenangan terjadi ternyata jika kita punya komunitas yang kuat, yang sehat. Jelas kita perlu berkomunitas dengan Tuhan, tetapi juga kita perlu membangun komunitas yang sehat dengan sesama kita. Nah, kita akan melihat sebuah peristiwa yang ada di Perjanjian Lama. Bagaimana membuktikan bahwa kemenangan itu terjadi bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena kekuatan sebuah komunitas. Selain berkomunitas dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat peristiwa Keluaran 17, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa menuju ke tanah perjanjian, ada bangsa Amalek yang menyerang. Lihat ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, ada submission, ketaatan, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Naik ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Musa, Harun, dan Hur tidak ikut berperang bersama bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Ayat 11. Perhatikan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Percaya atau tidak, ini menjelaskan hubungan antara kemenangan di alam roh berkaitan juga dengan kemenangan di alam jasmani. Sebaliknya, kalau di alam roh lemah, di alam jasmani juga akan lemah. 12, perhatikan. Maka penatlah tangan Musa, lelah, capek. Sebab itu mereka, yaitu Harun dan Hur yang di dekat Musa, mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kenapa bisa kuat terus mengangkat tangan? Karena ada dua orang yang menopang kedua tangan Musa. Ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, di sini kita belajar bahwa Musa dan bangsa Israel menang atas musuhnya Amalek bukan karena Musa kuat,
bukan karena Yosua jago perang, tetapi karena mereka tidak sendirian. Nah, ini bukan kisah tentang perang saja, tetapi kisah tentang bagaimana Allah merancang kemenangan melalui komunitas. Ayo coba katakan bahwa ada kemenangan melalui komunitas. Dua, tiga. Ada kemenangan melalui komunitas. Nah, dari peristiwa ini kita bisa merenungkan beberapa realita kenyataan yang mengejutkan kita. Apa? Ternyata Musa, pemimpin besar Israel, bisa lelah, bisa penat, bisa capai. Keluaran 17 ayat 12 tadi. Maka penatlah tangan Musa. Nah, coba perhatikan bagaimana ternyata, saudaraku, Musa itu seorang pemimpin besar yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang disertai Tuhan, yang melakukan banyak mujizat, 10 tulah di Mesir, bahkan juga saudaraku bagaimana air ya bisa keluar dari bukit batu yang jelas secara logika tidak ada sumber mata air di dalamnya. Bahkan juga bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi coba perhatikan, Musa yang bertemu dengan Tuhan, peka intim dengan Tuhan. Ternyata Musa yang dipakai Allah, tetapi Musa tetap bisa lelah, bisa capek, bisa penat. Tahukah Anda bahwa kelelahan bukan tanda kegagalan? Kelemahan rohani bukan tanda kita kurang iman, tetapi tanda bahwa kita masih manusia biasa. Ayo pegang dada masing-masing, katakan, saya masih manusia biasa. Nah, ya, sehebat apapun saudara ngerti firman Tuhan, sekuat apapun jam doa saudara, sehebat apapun bahasa roh Anda, pelayanan saudara, pekerjaan Anda, karir Anda, ingat baik-baik, kita ini masih manusia biasa. Bisa capek, bisa lelah, bisa penat. Nah, berapa banyak orang Kristen hari ini merasa bersalah ketika sedang lelah? Wah, ini tidak boleh nih lelah. Lalu merasa bersalah, ilfil. Berapa banyak pemimpin juga menyembunyikan kelelahannya supaya terlihat selalu kuat. Ya, nah dengar baik-baik. Masalahnya bukan Musa lelah, tapi masalahnya bahaya jika Musa dibiarkan lelah sendirian. Nah, ini penting baik-baik. Saudara, kalau saudara lelah, itu hal yang normal. Tetapi berbahaya kalau saudara terus lelah dan sendirian. Mengapa? Sebab itu akan membuat kita dengan mudah diserang oleh iblis, oleh pikiran-pikiran yang jahat, oleh semua keputusasaan. Ingat seperti Nabi Elia juga, ketika dia sendirian dalam keadaan lelah dan sudah habis KKR besar di Gunung Karmel dan ternyata habis membunuh 450 orang Nabi Baal, dapat ancaman dari Ratu Isabel bahwa akan dibunuh. Maka Elia yang sendirian, dia merasa lelah, capek. Nah, bahkan akibatnya apa? Dia minta bunuh diri, dia minta mati. Tapi untung Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Tuhan kirim malaikatnya, ngapain? Bukan memberikan mujizat langsung, tapi memberi roti dan air. Dan di situ Elia dibiarkan tidur, makan dan minum segar lagi, tapi minimal Elia tidak boleh sendirian. Nah, memang kita harus punya me time, waktu sendiri. Ya, istri harus memahami suami itu perlu punya me time. Suami juga harus memahami istri itu juga punya me time. Ya, perlu sekali. Tapi kalau kita ketika sedang lelah dan kita dibiarkan sendirian, itu bisa berbahaya. Kenapa? Ya, karena ada banyak orang lelah, akhirnya malah jatuh dalam dosa.
Nah, realita yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa ini yang mengejutkan B. Ketika tangan Musa turun, ternyata Amalek musuhnya itu menang. Nah, ini aneh ya. Ketika ketika tangan Musa turun capek, lelah, maka Amalek ternyata menang. Nah, itu ada kan dalam Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, aplikasinya dalam hidup kita, saat doa kita turun, iman melemah, ya kan? Saat semangat kita mulai turun, godaan naik. Saat pemimpin mulai goyah, maka komunitas terguncang. Nah, ternyata tidak ada posisi netral. Kalau tangan Musa tidak ditopang, musuh akan kuat dan akan menang. Nah, ini pelajaran yang penting buat setiap kita. Bahwa Musa yang sudah memimpin dengan luar biasa, tetap namanya manusia, dia bisa lelah, dia bisa penat, dia bisa capek. Nah, itu sebabnya kita melihat bagaimana Musa terselamatkan, bangsa Israel terselamatkan, menang atas musuhnya Amalek. Dan mereka menang selain karena Tuhan, tapi mereka menang karena ada komunitas yang kuat. Nah, apa pelajaran penting tentang komunitas? Yuk kita belajar, ada 3 rahasia pelajaran yang kita akan belajar malam hari ini. Yang pertama, semua orang membutuhkan komunitas. Ayo ucapkan sama-sama, 2, 3. Semua orang membutuhkan komunitas. Ya, ayo boleh chat, ketiklah semua orang membutuhkan komunitas. Nah, Tuhan sengaja tidak membuat Musa sebagai superhuman. Nah, ini ideologi teologi yang penting. Tuhan bisa saja menguatkan tangan Musa, ya, dan tidak pernah lelah. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan bisa saja menghancurkan Amalek seketika. Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi Tuhan memilih Harun dan Hur, yaitu abang Musa dan ipar Musa. Ya, Hur ini adalah suami daripada siapa? Kakaknya Musa yang perempuan? Miriam. Ya, Harun dan Hur ini menopang tangan Musa. Dan inilah cara Tuhan untuk menunjukkan buat kita betapa semua kita perlu komunitas. Sekuat dan sehebat siapapun kita, saudara dan saya perlu komunitas. Kebenaran teologis yang kita bisa belajar, bahwa Tuhan tidak membangun kerajaannya dengan memakai pahlawan tunggal, tetapi melalui tubuh Kristus. Kata bersama saya, melalui tubuh Kristus. Ya, jadi jangan jadi orang yang, wah, saya nggak perlu orang lain, saya bisa sendiri. Wah, itu orang paling sombong, ya kan? Kenapa? Apalagi banyak orang Indonesia, ya, setelah di Amerika, di luar negeri, ya, ada yang masih waras, ada juga banyak yang sudah kurang waras, sudah itu ya. Nanti gesekan dengan temennya, ya, nanti kemudian tersinggung dengan orang Indonesia, ya kan, sudah pindah sana, pindah sini, gereja Indonesia semuanya, sudah dicoba-coba semua, ya, tapi ternyata saudaraku akhirnya bilang, udah, saya nggak perlu orang Indonesia lagi, pokoknya saya nggak perlu, ya, ke gereja Indonesia lagi, mau ke gereja boleh, Inggris saja setengah bisa, setengah nggak bisa. Ya, ini boleh kembali ke wajah saya, ya, yang ganteng ini. Nah, lalu saudaraku, ternyata, lihat bagaimana ternyata saudaraku, orang-orang yang akhirnya berkata, udah saya nggak perlu orang Indonesia, saya pokoknya American. Wah, keren banget, saudara. Tapi ternyata walaupun, ya kan, sudah merasa nggak perlu orang Indonesia, ternyata makannya masih rawon dan soto, saudara ya. Nah,
Saudara jangan bilang gini, lo ada orang yang ngomongin lo. Pokoknya gereja Indonesia itu banyak gosipnya. Saya nggak mau gereja Indonesia. Bro, sis, saya udah pernah tanya beberapa gembala. Ada gembala gereja Korea, gereja bule, gereja Black People, ada gereja Meksiko. Saya tanya, brother, apakah di gerejamu ada gosip? Mereka ketawa, sama saja, ya kan? Bahkan waktu saya di Atlanta pernah ada seorang gembala Korea cerita sama saya, waduh, kalau ada gereja-gereja Korea di Amerika itu kadang-kadang lebih sadis, justru aku ya. Kalau mereka lagi ngambek sama pendetanya, pujian, tetap ikut pujian di gereja, semangat, penuh gerejanya, pujian. Begitu pendetanya mulai khotbah, langsung serentak berdiri semua keluar dari gereja, meninggalkan kebaktian waktu pendetanya khotbah. Ini saya cerita ini jangan dicontoh loh ya. Lu bayangin saudara ya, wah yang namanya gosip, yang namanya ribut, salah pengertian tuh, ya itu namanya manusia. Nah, nanti minggu sore saya akan ngajar saudara untuk kita belajar bagaimana justru komunitas itu ya bukan kenyamanan yang kita cari, tapi pertumbuhan dan mempertajam hidup kita. Ya, kita bisa tajam, kita bisa tumbuh selain karena Tuhan, tapi juga melalui gesekan dengan orang lain. Nah, jadi mari kita belajar bahwa kita ini perlu komunitas. Tuhan saja ya berkomunitas. Ya, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Nah, coba lihat Paulus mengajar apa? 1 Korintus 12, ayat 21 sampai 23. Dikatakan apa? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, bro, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, bro, sis, aku tidak membutuhkan engkau. Enggak bisa merasa, superior, nggak perlu yang lain. Ayat 22. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang seolah-olah lemah sekali, yang paling dibutuhkan. Ya, nanti kita belajar. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, yuk kita aplikasikan. Coba lihat. Ada anggota-anggota tubuh yang nampaknya lemah, paling lemah. Tapi ternyata paling dibutuhkan. Contoh, jari kita. Yang paling kecil apa? Ya, kelingking kan. Jempol lebih gemuk, makmur, ya kan, telunjuk, ya bosi, nunjuk sana, nunjuk sini, ya kan, yang tengah, saudara yang paling tinggi, yang ini, wah dikasih cincin berlian, ketika tunangan, kan nggak pernah ada tunangan, terus taruh di jempol cincinnya, nggak ada, saudara ya, mesti di jari manis. Nah, kelingking yang paling kecil, yang paling kurus, ya kan, tapi ternyata, ini yang paling butuhkan, benar-benar, ketika Anda gatal telinga, maupun hidung, kan tidak mungkin pakai begini, saudara. Kalau gini tidak mungkin kan, mesti pakai yang kecil, karena yang kecil ini ternyata paling dibutuhkan. Nah, sama, ya kan, juga anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, ya kan, ya orang Indonesia kan tangan kiri itu kurang terhormat, tapi kita berikan penghormatan khusus. Ya, kenapa tangan kiri kok kurang sopan? Ya, karena biasanya membersihkan belakang pakai tangan kiri, ya saudara ya toh. Tapi Tuhan kasih penghormatan khusus. Saudara pakai arloji sebelah mana? Nah, kiri kan. Kalau cincin pernikahan biasanya mana? Kanan apa kiri? Ya, boleh kanan, boleh kiri, tapi kebanyakan kiri, ya kan? Nah, kita beri penghormatan khusus. Nah, artinya apa, saudaraku? Kita harus sadar, kita tidak pernah boleh berkata, aku tidak memerlukan komunitas. Tidak boleh. Ya, kita perlu komunitas. Saya tidak perlu orang lain, saya bisa hidup sendiri. Kalau memang kamu bisa hidup sendiri, ya udah jangan makan nasi. Loh, kenapa? Nasi ada yang nanam, ada yang menjual. Jadi, ya udah kamu nanam sendiri nasi, ya tunggu sampai menuai baru kamu makan. Kalau gitu, saya nggak perlu orang lain, saya bisa masak sendiri. Oke, kamu jangan pakai baju. Loh, kenapa? Karena ada orang lain yang buat kain dan menjahit.
buat kamu. Ya udah, kamu buat sendiri. Nah, Anda tahu, lama-lama jadi gila. Karena kita perlu orang lain. Lihat satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat 27. Dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah apa? Anggotanya. Makanya kalau ada gereja yang merasa superior, diajak untuk fellowship, nggak mau. Diajak untuk ketemu, nggak mau. Nah, saudaraku, jangan sampai kita merasa bukan anggota tubuh Kristus. Saya percaya tiap gereja itu unik sekali, ya kan? Ada keunikan masing-masing, ada kekuatan, ada kelemahannya. Ada yang uniknya, waduh, pujian penyembahnya asik banget, ya kan? Tapi ada yang khotbahnya ngantui. Nah, ada yang khotbahnya keren banget, dalam dan sebagainya. Pujiannya keren, ya kan? Tapi ternyata, ya kan, nggak ada heaternya. Kalau musim dingin, nggak ada AC-nya. Kalau musim panas, ya kan? Ada pujiannya keren, khotbahnya keren, ya kan? Fasilitasnya keren, ya kan? Tapi ternyata istri pendetanya galak. Ya kan? Weh, ada yang isi pendetanya baik sekali, ya kan? Kayak Bu Yongki. Wah, tapi ada asyirnya galak. Nah, nggak ada yang sempurna. Nah, tapi kita tidak boleh berkata, aku nggak perlu lagi engkau. Tapi kita harus saling menolong dan kita bisa saling membutuhkan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pelajaran penting tentang komunitas. Kita harus saling menjaga dan saling menopang. Yang kedua, kita harus saling menjaga dan saling menopang. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Saudaraku, Harun dan Hur melakukan pelayanan yang tidak kelihatan, tetapi sangat penting sekali. Apa itu, saudaraku? Harun dan Hur siap menopang dan menjaga tangan Musa. Ya, Harun dan Hur siap menopang dan menjaga tangan Musa. Coba perhatikan, ya. Harun dan Hur tidak berkhotbah. Harun dan Hur tidak ikut bertempur, berperang seperti Yosua. Tapi mereka itu kerjaannya menopang. Nah, pelayanan terbesar seringkali tidak terlihat, tetapi dampaknya menentukan segalanya. Saudara, inilah pentingnya. Saudara dan saya tidak boleh egois. Pokoknya ya, kamu harus perhatiin saya ya. Pokoknya ya, kamu harus nuruti apa yang saya mau ya. Itu namanya egois. Tapi kita harus punya spirit untuk apa? Saling menjaga dan saling menopang. Nah, ayo BMC New York. Semua kita punya spirit yang sama. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjegal. Bukan saling menjelekkan. Bukan saling dengki, iri. Tetapi justru saling menopang dan saling menjaga. Ingat kalimat yang ditanya oleh Tuhan kepada Kain setelah dia membunuh Habil adiknya. Ya kan? Di mana adikmu? Lalu proteslah si Kain. Emangnya saya penjaga adik saya? Loh, sebetulnya itulah memang fungsi. Ada brother keeper. Ada sebuah, saudaraku, hubungan yang harus kita saling jaga, saling menopang. Nah, banyak orang jatuh bukan karena beban yang terlalu berat. Namun mereka jatuh karena tidak ada yang mau menopang beban itu bersama mereka. Saudara, pertanyaannya, siapa Harun dan Hur dalam hidupmu? Ya, pertanyaan berikutnya, maukah engkau jadi Harun dan Hur bagi orang lain? Atau engkau tidak pernah memberi ruang bagi siapapun untuk menopangmu? Atau engkau selama ini cuma egois, yang penting kau minta diperhatikan, engkau minta dituruti. Nah, Israel menang bukan hanya karena pedang Yosua saja, tetapi juga akibat tangan Musa tidak dibiarkan jatuh. Ayo, kita saling menjaga. Atmosfer ini harus kita
betul-betul lakukan di BMC dan semua kita, supaya betul-betul saling menjaga dan menopang, sehingga kita terjaga dengan baik. Hari-hari ini iblis dengan berbagai macam cara mencoba menjatuhkan, memecah belah, bahkan membuat orang mundur dari gereja, apalagi dengan berbagai framing-framing yang negatif tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Bagaimana juga melalui stigma-stigma buruk negatif tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Nah, tujuannya satu, supaya apa? Orang dipisahkan dari komunitas rohani untuk tidak lagi saling menjaga dan tidak saling menopang. Doa saya biar menjadi harun dan hur bagi Anda. Doa saya, saudara menjadi harun dan hur bagi hidup saya. Kalau kita saling menjaga dalam rumah tangga, ya kan, dalam tempat kerja, dalam komunitas gereja, dalam sosial media, wow, itu akan ajaib sekali. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran penting tentang komunitas. Kita harus selalu jaga hati dan jaga kerukunan. Ya, kita harus selalu jaga hati dan jaga kerukunan. Ayat yang terakhir coba lihat, ya, Keluaran 17 ayat 13. Ya, walaupun nanti masih ada ayat yang lain, tapi lihat Keluaran 17 ayat 13. Ya, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, teladani hubungan Musa, Harun dan Hur, Yosua, dan tentara Israel yang begitu kompak, yang begitu solid, rukun, sehingga kemenangan itu terjadi. Saudara, sehebat apapun Yosua perang, kalau tidak ditopang, tidak kerjasama dengan Musa, maka kita tahu tadi musuh Amalek lebih kuat, dan Israel lebih lemah. Dan untungnya itu tidak dibiarkan terus. Karena kalau dibiarkan terus, betul-betul akhirnya Israel akan kalah. Tetapi dengan cepat, dengan tanggap, karena kuasa kekompakan, kerukunan, kesatuan, akibatnya berbalik arah. Yosua dan bangsa Israel menang atas Amalek. Dan ini adalah karena hubungan Musa, Harun, dan Hur, Yosua, dan tentara Israel begitu kompak. Lihat satu ayat yang lagi, 1 Korintus 12, ayat 25-27. Dikatakan apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin, saudaraku. Kata bersama saya, tidak boleh ada perpecahan. Ya, katakan saling memperhatikan. Ayat 26, dikatakan apa? Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ini ada empati yang kuat. Ya. Lalu jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ada kebesaran hati yang besar. Ayat 27 yuk kita baca sama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah apa? Anggotanya. Saudara, lihat betapa penting sekali agar kita ini terus menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Yosua waktu diperintahkan Musa pergi perang, pimpin perang melawan Amalek. Yosua tidak iri terhadap Musa. Enak saja. Lah kalau kamu ikut perang masih oke. Kamu naik ke atas gunung Musa, kalau nanti mati, aku yang mati, kamu ndak mati, kamu bisa tinggal lari, kabur. Yosua ndak begitu. Yosua tidak iri terhadap panggilan orang lain, tugas orang lain. Hari ini berapa banyak perpecahan, itu gara-gara dengki, iri. Yakobus berkata, di mana ada iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri, itu akan ada kekacauan, dan ada perpecahan, pertengkaran. Saudara, yuk kita nggak saling iri. Belajar mensyukuri panggilan kita. Belajar mensyukuri panggilan orang lain.
belajar mensyukuri jatah orang lain yang lebih besar mungkin, dan belajar mensyukuri jatah kita. Nggak perlu sibuk, ya, untuk kemudian, saudaraku, jadi orang yang terus iri sama orang. Karena orang iri itu nggak akan pernah bahagia hidupnya. Kita boleh belajar, kita boleh terpacu lihat kesuksesan orang lain, tapi buang iri hati. Ayub berkata iri hati itu membuat tulang busuk, tulang keropos. Artinya akan menghancurkan diri kita sendiri. Di survei makanya kenapa roda ban mobil bagian belakang itu lebih cepat gundul dibanding roda mobil bagian depan. Ya kan? Anda tahu kenapa? Karena roda mobil belakang stres, sibuk mikirin kapan gua nyusul ban mobil depan. Makanya stres, saudaraku, itu cepat gundul, saudaraku. Nah, ayo hari ini, kalau ada orang yang lebih hebat dari kita doakan, kita ikut bersuka cita, kita belajar. Jangan malah sibuk iri. Musa juga tidak look down, memandang rendah Yosua. Allah, kamu masih muda, kamu bisa apa, kamu harus tahu ya, saya ini doa peperangan rohani di atas gunung, sudah tua naik bukit itu memang berat, kamu harus tahu, kamu cuman kerjaanmu hanya perang aja kok. Enggak, Musa tidak memandang rendah Yosua. Musa juga menghargai Yosua. Ayo kalau saudara diangkat Tuhan, Anda jadi seorang pemimpin, Anda mungkin lebih hebat dari orang lain, lebih maju, lebih diberkati. Jangan sombong, jangan look down. Harun dan Hur juga, ketika lihat adiknya dan adik iparnya Musa, saat sedang penat, sedang lelah, dia nggak sibuk apa? Menggosipkan, menjelek-jelekkan. Enggak. Tapi mereka menopang. Saya nggak tahu berapa jam itu. Mereka juga pasti lelah. Mungkin mereka bisa gantian tangan kanan sebentar. Nanti capek, tangan kiri, ya kan? Tapi mereka nggak pernah. Apalagi saya nggak tahu itu musim dingin atau musim panas. Coba bayangin kalau musim panas. Ya, itu bukan cuma menopang, tapi menahan bau keteknya Musa, saudara itu. Ya, kan tetap manusia biasa. Anda bisa bayangin ya kan? Musa belum ke mall, belum beli ya parfum ya Dior dan sebagainya atau Chanel number 5 belum. Dan Anda bisa bayangin, saudaraku, mereka juga keringetan. Musa juga kaget. Bau keteknya Yosua dan Harun, bau keteknya Harun dan Hur juga, ya kan? Wah, tapi ya mereka sudah saling topang menopang, nggak apa-apa, saling bau membau juga, saudara. Tapi mereka saling kompak. Nah, ini loh pentingnya. Ya, inilah kekuatan sebuah komunitas. Ingat juga bagaimana zaman Yesus di Kapernaum, seorang lumpuh tertolong, terselamatkan. Gara-gara apa? Ada 4 orang sahabatnya yang tidak pernah menyerah. Mereka walaupun terhalang orang banyak, yang egois, yang tidak memberi jalan masuk ketemu Yesus di rumah itu. Mereka udah teriak-teriak, please, buka jalan, enggak. Mereka udah teriak-teriak, shalom, shalom, air panas, air panas. Nggak ada yang peduli. Semua egois mau dengar Yesus, mau terima mujizat Yesus. Lihat, si lumpuh dinaikkan ke atas atap. Itu perlu hikmat dan perjuangan dan kekompakan. Dan bongkar atapnya, turunkan dengan tali. Itu perlu kekompakan kerjasama. Kenapa? Coba bayangkan, itu kalau talinya miring satu saja, ya, belum ketemu Yesus di bawah, jatuh mati, saudaraku. Tapi mereka sama-sama, ayo, 1, 2, 3, turun ya, sama-sama ya, dijaga keseimbangannya, sampai di depan Yesus. Makanya, terus jaga keseimbangan dalam rumah tangga kita, supaya tetap harmonis, tetap kompak, tetap rukun. Saya ingat satu kali, di sebuah hutan, di tengah salju yang tebal, ada segerombolan landak. Anda tahu landak, binatang landak yang durinya tajam-tajam. Mereka di gua itu menggigil kedinginan, nyaris mati. Lalu salah seorang berkata, bro sis, kalau kita nih berjauhan, kita bakal mati kedinginan, nggak tahan, ini tambah dingin sekali. Yuk kita berdekatan. Wah, semua sepakat. Namun begitu berdekatan antara landak-landak,
Ada yang teriak, "Au, kamu melukai saya." Ada yang satu berkata, "Au, kamu menyocok saya." Waduh, mereka saling terluka. Udah, kita jangan berdekatan, kita agak berjauhan aja. Begitu mereka agak berjauhan, menggigil lagi, kedinginan. Tapi di saat yang sudah kritis, mereka berkata, "Bro, sis, yuk kita saling mendekati. Walaupun kita mungkin melukai karena duri masing-masing, tetapi ketika kita kumpul, kita menghangatkan, dan kita bisa survive." Mereka bertahan, mereka berkumpul walaupun saling menyakitkan. Tapi begitu mereka kumpul, saling menghangatkan. Mereka bertahan sampai musim dingin, reda, berubah jadi musim panas. Dan mereka belajar survive. Saudara, mungkin Anda sudah seolah-olah nggak tahan dengan teman gerejamu yang mungkin antik, ya. Dan mungkin ada saudara yang sudah nggak tahan dengan teman kerjamu yang sangat membuli, sangat egois. Atau mungkin saudara nggak tahan dengan anggota keluargamu yang betul-betul semena-mena. Hari ini yuk kita belajar bahwa kita perlu menjaga keseimbangan, kekompakan, kerukunan. Sebab ingat, Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di situ berkat dialirkan. Di mana ada kerukunan, di situ kehidupan akan mengalir. Kejar kerukunan, dan bukan kejar berkat. Kalau suami istri rukun, orang tua anak rukun, gereja rukun, percaya, kita nggak perlu kejar berkat. Berkat akan mengejar kita dan mengikuti kita. Yang setuju katakan amin. Kesimpulannya, kemenangan terjadi saat kita berhenti berjuang sendirian dan mulai hidup sebagai komunitas yang saling menopang untuk satu dengan yang lain. Sesama hamba Tuhan bukan sibuk untuk bersaing, tapi sibuk saling menopang. Dan lihat, ada 3 pelajaran penting tentang komunitas. Yang pertama, semua orang membutuhkan komunitas. Ayo katakan bersama saya perlu komunitas. Ya. Yang kedua, kita harus saling menjaga dan saling menopang. Seperti Harun dan Hur. Saya mau seperti Harun dan Hur. Saya berdoa Anda juga mau seperti Harun dan Hur. Walaupun kita nggak kelihatan di panggung, tapi Anda berperan besar. Dan yang ketiga, kita harus selalu jaga hati dan jaga kerukunan. Terkadang ada yang menyocokin kita, sakit hati, segera lepaskan pengampunan. Ada yang mengecewakan kita, segera lepaskan pengampunan. Lebih penting kerukunan daripada hanya ego kita. Amin, amin.